Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu dengan saya lagi dalam acara tanya jawab. Sebelum saya menjawab semua pertanyaan, saya akan menyampaikan amalan-amalan yang mudah diamalkan. Di antaranya yang pertama, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dengan mudah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Mengapa kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah? Boleh kita baca sebanyak-banyaknya. Karena apa? Di dalam surat Al-Fatihah itu yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita memuji nama Allah, ya, segala puji bagi Allah. Dan ada juga di ayat Al-Fatihah itu, dia dan na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkaulah kami mohon pertolongan, dan hanya pada Engkaulah kami menyembah, dan hanya pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah ayat kursi. Mengapa kita dianjurkan membaca ayat kursi? Karena di ayat kursi itu ada kalimat-kalimat yang menyatakan kekuasaan Allah, ya, seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah tidak tidur dan tidak kantuk. Saya ulang lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak tidur dan tidak kantuk. Di situ di ayat-ayat kursi itu banyak ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Yang ketiga, amalan yang harus kita amalkan yaitu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, seperti bacanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu. Itu 2 ayat, itu panjang 2 ayat. Boleh kita baca di Al-Quran, ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, kenapa kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Karena membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, di dalam hadis itu dikatakan pahalanya sama dengan sepertiga kita membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu membaca, yang keempat, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ulang lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah zikir yang dapat memberatkan amal ibadah kita nanti di akhirat. Karena kita nanti di akhirat itu semua amal akan ditimbang, ya, semua amal ibadah kita akan ditimbang. Selanjutnya yaitu baca la ilaha illallah. Baca la ilallah sebanyak-banyaknya supaya kita nanti ketika kita sakaratul maut kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita lagi tidur, lagi duduk di mobil, kita ucapkan la ilaha illallah. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran, ya. Kita usahakan setiap hari itu kita baca Quran. Kalau bisa one day one juz, atau enggak satu halaman juga boleh. Pokoknya semampu kita, sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran sesuai kemampuan kita. Selanjutnya yaitu sebelum tidur kita membaca doa mau tidur, ya. Setelah itu kita baca ayat kursi, baca surat Al-Muluk. Nah, kenapa kita diperintahkan membaca surat Al-Muluk? Karena surat Al-Muluk itu dapat memudahkan kita dalam segala urusan kita di dalam kubur. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa kita amalkan setiap hari, siang atau malam. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama, laki-laki kalau tidak ikut sholat Jumat dosa enggak, ya? Ya, saya ulang lagi pertanyaannya, laki-laki kalau tidak ikut sholat Jumat dosa enggak? Buat laki-laki yang sehat, yang tidak sakit, itu wajib.
ya. Makanya kalau dia tidak ikut sholat Jumat, dia akan dosa, ya. Tidak bisa diganti dengan sholat zuhur. Tapi bagi laki-laki yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, dia hanya bisa melakukan sholat zuhur saja. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang beriman? Pertanyaan ini bagus sekali, ya. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Ciri-ciri orang beriman selain beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu bisa memaafkan kesalahan orang lain, sabar, bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya, mudah memaafkannya, ya, tidak sulit dia memaafkan, dan dia bisa menahan amarah, ya. Di surat Al-Imran 134 situ dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang, yang rajin bersedekah, yang menahan amarah, dia bisa menahan amarah dengan kesabaran. Selanjutnya, bagaimana supaya tidak stres, ya. Bagaimana sih kita kadang stres, ya, dengan kehidupan kita sehari-hari? Yaitu yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti kita bisa melihat, ya, bisa berjalan, itu adalah badan kita sehat, itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka kita selalu bersyukur, jangan kita terlalu banyak mengomel. Yang kedua, banyak berzikir dan selalu berdoa kepada Allah, minta dimudahkan segala urusan kita supaya kita tidak stres. Pertanyaan selanjutnya, ya, ialah doa mau pergi apa artinya? Doa mau pergi itu apa bacaannya? Doa mau pergi itu adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahi aliyul azim, yang artinya dengan nama Allah aku berserah diri, tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Jadi doa pergi itu kita minta tolong kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Saya ulang lagi, artinya dengan nama Allah aku berserah diri, tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Yang selanjutnya, berwudu sambil ngomong boleh nggak? Nah, berwudu itu tidak boleh. Ya, kita benar-benar fokus dan kita berwudu supaya wudu kita ini sempurna. Jadi kita jangan sampai buka sambil ngobrol sama teman kiri kanan, itu nggak boleh, ya, karena itu bisa merusak fokus kita dalam berwudu. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara sholat yang khusyuk, ya. Sholat yang khusyuk itu memang kebanyakan orang yang susah sekali sholat khusyuk karena banyak yang dipikirkan, ya. Nah, tapi itulah setan menggoda kita supaya sholat kita jadi tidak khusyuk. Bagaimana caranya sholat kita khusyuk? Yang pertama, kita berwudu dengan sempurna, ya. Kita berwudu dengan sempurna. Habis wudu kita berdoa kepada Allah, doa sesudah wudu, dan begitu kita sholat, semua pikiran yang ada hubungan dengan di dunia kita hilangkan dulu sementara, ya. Kita fokus pada bacaan kita, fokus pada apa yang kita baca, ya. Kedua, jangan buru-buru kita bacanya, pelan-pelan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan tenang kita baca. Kalau bisa kita baca bacaan sholat itu kita harus bisa memahaminya, ya. Seperti contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Allah kami menyembah dan hanya pada Allah kami memohon pertolongan. Nah, itu enak sekali kalau kita memahami artinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, memasang foto di rumah boleh nggak? Nah, banyak sekali pertanyaan, memasang foto di rumah boleh nggak? Nah, yang nggak boleh itu lukisan, ya. Orang yang menyerupai, mengikuti Allah menciptakan bentuk manusia, itu yang nggak boleh. Lukisan dan patung atau boneka-boneka yang menyerupai manusia, patung-patung besar, ya, seperti lukisan-lukisan. Nah, itu nggak boleh. Kalau foto itu memang sudah ciptaan Allah, ya. Jadi itu saya udah pernah tanyakan kepada para ahli, para ulama, kalau foto itu tidak dilarang, ya. Tapi nggak usah banyak fotonya lah, ya. Selanjutnya, boleh tidak mengambil uang suami. Nah, ini ada yang bertanya nih kepada saya,
boleh nggak mengambil uang suami karena suami pelit. Nah, kita lihat dulu kebutuhan kita. Kalau memang kebutuhan kita kurang sekali, buat makan nggak ada, suami pelit, itu boleh kita ngambil sekedarnya, ya. Jangan terlalu banyak untuk beli baju, beli barang, tapi kita ngambil sekedarnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang terakhir, apa bedanya nabi dan rasul? Ya, itu ada bedanya. Kalau nabi itu mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.